Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabbu ila Allah min qatrataini wa atharain." Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dua tetesan dan dua bekas. Qatratun min dumu'i khasyatillah. Tetesan dari air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatratun imraqu fi sabilillah. Dan tetesan darah yang diteteskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "La an udma' min khasyatillah ahabbu ilayya min atasaddaqa bi alfi dinar." Perhatikan keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih aku sukai dibandingkan aku bersedekah dengan 1000 dinar. Mana mata-mata yang dulunya menangis karena Allah. Bahkan ada sebagian orang-orang yang semakin mengikuti banyak pengajian, semakin hatinya keras yang menyebabkan akhirnya tidak menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hatinya bagaikan batu yang menyebabkan akhirnya matanya tidak pernah menangis. Berkata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, "La an abkiya min khasyatillah fatasilu dumu'i ala wajnati ahabbu ilayya min an atasaddaqa biwazni dhahaban." Sungguh aku menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka air mataku berlinang di atas kedua pipiku. Lebih aku sukai dibandingkan aku bersedekah seberat badanku dengan emas. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, itu hadis-hadis dan perkataan-perkataan yang menunjukkan keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah untuk melihat bagaimana tangisan-tangisan orang-orang saleh, tangisan orang-orang yang mudah-mudahan melembutkan hati kita dan membuat kita akhirnya menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qala lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iqra' alayya al-Qur'an." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada beliau, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacalah Al-Qur'an di hadapanku." Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil wa 'alaika unzil." Wahai Rasulullah, apakah pantas aku membacamu di hadapanmu Al-Quran, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, "Inni uhibbu an asma'a min ghairi." Aku ingin mendengar Al-Quran tersebut dari selainku. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Faqara'tu alaihi surat An-Nisa." Lalu aku pun baca kepada beliau surat An-Nisa, hatta jitu ila hadhihi al-ayah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Surah An-Nisa ayat 40. Sampai aku membaca surat An-Nisa ayat 40 yang artinya, bagaimana jika kami datangkan di setiap umat seorang saksi dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hasbukal an." Cukup sekarang wahai Abdullah bin Mas'ud, cukup bacaanmu.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan." Lalu aku melihat kepada beliau, ternyata kedua mata beliau menangis. Hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis ketika mendengar surah An-Nisa ayat 40. Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa innama baka sallallahu alaihi wasallam inda hadha li'annahu mathala li nafsi ahwal yaumil qiyamah." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis ketika membaca ayat ini karena beliau menggambarkan untuk dirinya kesulitan-kesulitan yang terjadi pada hari kiamat. Wa syiddatul hal ad-da'iyah lahu ila syahadatihi li ummatihi, dan kesulitan keadaan yang mengajak beliau untuk menjadi saksi atas umatnya bitasdiqihi wal imani bihi, dengan mempercayainya dan mengimaninya, wa su'ali syafa'ati lahum liyurihahum min tulil mawqif, dan permintaan syafaat untuk mereka agar memudahkan mereka dari panjangnya berdiri ketika pada mahsyar. Wa ahwalu wa hadha amrun yahiqqu lahu tulul muqa wal huzn, dan kesulitan-kesulitan yang didapatkan ketika padang mahsyar, dan ini perkara pantas untuk menangis dengan tangisan yang panjang, dan untuk sedih dengan sedih yang panjang. Bayangkan ketika kita di padang mahsyar, bayangkan ketika matahari didekatkan, bayangkan ketika kita datang tanpa alas kaki, tanpa memakai sehelai benang pun. Pada saat itu tidak ada kekuasaan, tidak ada harta. Pada saat itu tidak ada kebagusan rupa, kecantikan. Pada saat itu yang ada hanya amal. Pada saat itu yang menyelamatkan seseorang adalah amal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan kita senantiasa menangis sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain bagaimana menangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Dari Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka." Aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau salat, dan mulut beliau seperti azizun ka azizil mirjal minal buka, seperti suara air yang sedang mendidih akibat menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau senantiasa menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menceritakan juga tentang menangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahidna binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-qabri faraitu ainaihi tadma'an. Kami menyaksikan wafatnya anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di sekitar kuburan, dan aku melihat kedua mata beliau menangis. Faqala hal fikum min ahadin lam yuqari fil lailah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bertanya, apakah di antara kalian ada orang yang pada malam ini tidak melakukan hubungan badan? Qala Abu Talhah, ana, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala fi qabriha fa nazala fi qabriha fa qabarah. Maka turunlah Abu Talhah ke kuburannya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan mayat tersebut ke kuburannya dan menguburkannya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak sekali tangisan-tangisan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana tangisannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dengan sebuah khutbah yang aku tidak pernah mendengar khutbah itu sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan menangis, tertawa, sedikit tertawa, dan niscaya kalian akan benar-benar banyak menangis. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum hamim. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menutup wajah-wajah mereka dan terdengar suara tangisan mereka. Takut akan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia cuma sementara, para ikhwah. Hanya orang-orang yang benar-benar tertipu ketika dia melihat bahwasanya kehidupan dunia segala-galanya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Dalam riwayat yang lain, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un fa khataba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, kemudian beliau berkhutbah, uridat alayya al-jannah wan nar falam ara kal yawmi min al-khair wasyarr walau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Diperlihatkan kepadaku surga dan neraka, maka aku belum pernah melihat seperti hari ini dari kebaikan dan keburukan. Wallahi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, demi Allah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian, tidak ada nikmat yang paling luar biasa dibandingkan nikmat surga. Tidak ada siksa yang paling terburuk dibandingkan siksa neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sungguh kalian akan banyak sedikit tertawa. Fama uti ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawmun ashaddu minhu qataru usahum walahum hadid. Tidak pernah sesuatu terjadi kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaan yang paling berat melainkan hari ini. Mereka menutup wajah-wajah mereka, memikirkan kehidupan akhirat. Di manakah mereka? Di surgakah yang penuh dengan kenikmatan? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah bahkan terbesit di dalam hati,
ataukah di neraka, tempat siksa yang paling terburuk. Ini yang menjadikan mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan mereka orang-orang yang benar-benar mendapatkan kedudukan tinggi di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang-orang yang tergila-gila dengan dunianya, bukan orang-orang yang segala sesuatunya diukur dengan dunia. Wallahi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mulai saat sekarang biasakan kalau kita bertemu dengan seseorang, mindset berpikir kita rubah. Kalau kita bertemu dengan seseorang, di dalam hati kita katakan, Masya Allah, mungkin orang ini lebih banyak ibadahnya dibandingkan saya. Masya Allah, mungkin orang ini lebih banyak sedekahnya dibandingkan saya. Masya Allah, mungkin orang ini lebih banyak puasanya dibandingkan saya, lebih banyak sholat malamnya dibandingkan saya, lebih banyak baca Qur'annya, hafal Qur'annya dibandingkan saya. Terus seperti itu. Putuskan menilai seseorang dengan dunianya, karena tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada penjelasan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang hadis ini. Al-muradu bil ilmi huna ma yata'allaqu bi 'azamatillah wa intiqamuhu mimman ya'sih. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang dimaksudkan dengan ilmu di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau seandainya aku mengetahui, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Yang dimaksudkan dengan pengetahuan di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bermaksiat. Kalau kita perhatikan, ada hadis yang berbunyi, ketika bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit yang lain, Allah pada saat itu sangat murka. Allah mengatakan, Anal Malik, aku sang raja. Ana Diyar, aku yang meminta pertanggungjawaban. Ainal Jabbaru, Ainal Mutakabbiru. Mana orang-orang yang congkak, mana orang-orang yang sombong kepada Allah dengan bermaksiat kepadanya. Memikirkan ini yang membuat Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ludhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Wal ahwal allati taqa'u 'inda an-naza' wal maut fil qabr wa yawm al-qiyamah. Dan kesulitan-kesulitan yang terjadi di saat pencabutan nyawa, di saat kematian, di saat di dalam kubur, dan di saat hari kiamat. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi seorang sahabat yang bernama, menangisnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Hakim an Abi Sufyan an Asyakhi, dari Abu Sufyan dari guru-gurunya berkata, Qadima Sa'ad ala Salman ya'uduhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu datang menjenguk Salman yang sedang sakit. Fabaka, kemudian Salman menangis. Faqala Sa'ad, ma yubkika ya Aba Abdillah. Kemudian Sa'ad bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Abdillah? Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa anka radid wa taridu alaihi al-hawd wa talaqa ashabak. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, beliau ridha kepada engkau
dan engkau salah seorang yang akan mendatangi telaganya Rasulullah SAW dan diterima oleh para sahabatnya. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, ma abki jaz'an minal maut wala hirsan minad dunya, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahida ilaina ahdan qala litakun balghatu ahadikum minad dunya kazadir raqib wa hawli hadhihi al-asawid wa innama hawlahu ijanatu wa jafnah wa mutahharah. Faqala Sa'd ya Sa'd udhkurullah inda hammika idha hamamta wa inda yadayka idha qasamta wa inda hubbika idha hakamta. Kata Salman, aku tidak menangis karena ingin mati, tidak menangis pula karena rasa rakusku terhadap dunia, akan tetapi aku menangis karena Rasulullah SAW telah menjanjikan kepada kami dengan sebuah janji. Janjinya apa? Perhatikan yang belum pernah memikirkan kehidupan akhirat, perhatikan yang belum pernah memikirkan mati. Kata Rasulullah SAW, litakun balghatu ahadikum minad dunya kazadir raqib. Hendaknya persiapan kalian ketika kalian hidup di dunia hanya cukup seperti orang-orang yang pengembara. Dunia bukan tujuan, akan tetapi tujuannya adalah akhirat. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan, beliau pernah menangis sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. An Hani maula Utsman radhiyallahu anhu qala, dari Hani pembantunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Utsman idza waqafa ala qabr. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jika beliau berdiri di depan pekuburan, baka hatta yabulla lihyatuhu, beliau menangis sampai jenggot beliau basah. Faqila lahu, lalu Utsman ditanya, tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau mengingat surga dan neraka tetapi engkau tidak menangis. Kenapa engkau menangis ketika melihat kuburan? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ini, perhatikan sabda ini, perhatikan sabda Rasulullah SAW itu, terutama orang-orang yang tidak pernah memikirkan bahwasanya tempat dia nanti antara 2,5 meter kali 1,5 meter. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aysara minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashadda minhu. Sesungguhnya kubur tempat persinggahan dari yang pertama dari tempat-tempat persinggahan kehidupan akhirat. Jika dia selamat dari kubur tersebut, maka fase-fase setelah kubur akan lebih mudah untuknya. Jika dia tidak selamat, maka perjalanan setelah kubur akan lebih sulit baginya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabra afdha'a min. Aku tidak pernah melihat pemandangan sama sekali melainkan kuburan lebih menakutkan daripada itu. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah menangis. Kemudian beliau ditanya, ma yubki, wahai Hasan, kenapa engkau menangis? Afwan, ini Hasan bin Ali bin Abi Thalib maksud saya.
cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Perhatikan. "Akhafu an yatrahani Allah ghadan finnar wa la yubali." Aku takut Allah Subhanahu wa ta'ala melemparkanku ke dalam neraka dan Dia tidak peduli kepadaku. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak peduli kepada kita, siapa yang mau peduli? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan kita, siapa yang mau memperhatikan kita nanti pada hari kiamat? Wajar Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menangis. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu baka bukaan syadidan. Beliau pernah menangis dengan tangisan yang benar-benar kencang dan kuat. Faqila lahu ma yubki. Lalu ditanya, "Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Mu'adz bin Jabal?" Beliau mengatakan, "Li'anna Allah Azza wa Jalla qabada qabdataini, wahidatun fil jannah wal ukhra fil nar, fa ana la adri min ayyil fariqaini aku." Kata beliau, karena Allah Subhanahu wa ta'ala membagi manusia, ada yang utusan ke dalam surga, ada yang utusan ke dalam neraka. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku tidak tahu di golongan manakah aku." Bapak Ibu saudara-saudari, menangislah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menangis karena rencana kita terhalang, bukan menangis karena dunia kita hilang, bukan menangis karena rencana kita gagal, bukan menangis karena segala perhiasan dunia mungkin direnggut oleh seseorang. Lihat yang lain, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamim Ad-Dari rahimahullah radhiyallahu anhu qara'a hadhihi al-ayah. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu membaca surat Al-Jathiyah ayat 21. "Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Apakah orang-orang yang terperosok dengan dosa-dosa, kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu diceritakan dalam cerita ini, faja'ala yuraddiduha ila sabah wa yabki. Beliau mengulang ayat-ayat ini. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang mengerjakan kesalahan, dosa-dosa, akan kami jadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama orang yang bermaksiat dengan orang yang beriman dan beramal saleh. Ayat itu diulang oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu sampai pagi dalam keadaan beliau menangis.